Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang masih perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, di tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Saat Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, 2 orang murid, yang satu berkhianat, yang satu menyangkal, dikisahkan dalam bacaan Injil ini. Walaupun yang satu itu baru tahap mencari bolo untuk mewujudkan pengkhianatan itu, yang satu sebetulnya juga sedang mencari-cari. Alasannya apa? Karena dia sendiri merasa yakin dengan kekuatannya bahwa dia mau untuk membela Tuhan Yesus. Simon Petrus. Ibu, bapak, saudara terkasih, ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita pegang. Yang pertama, di headline koran tidak pernah ada yang namanya orang mati dibunuh setan. Tidak ada koran yang memberitakan itu. Jadi orang mati dibunuh setan. Kalau orang mati ketakutan, ya. Tetapi mati dibunuh setan, enggak ada. Tetapi setan menggunakan manusia untuk membunuh manusia yang lain. Artinya orang yang kerasukan setan, dia bertindak kesetanan.
Jadi dia bisa melakukan itu. Dan ini justru yang membinasakan orang yang beriman. Membinasakan orang dari Allah, yang bisa membinasakan orang milik Allah. Maka Yesus pun itu juga bisa dibunuh karena setan merasuk dalam diri orang. Maka kita bisa melihat bahwa Allah pun itu tetap istilahnya itu membiarkan itu. Kenapa seperti itu? Ya, karena pilihan orang yang mau kerasukan setan itu. Dia tidak membentengi dirinya sendiri. Sehingga dia dengan mudah menjadi alat bagi setan. Bukankah pada waktu Tuhan Yesus digoda, Tuhan Yesus digoda 40 hari di padang gurun, setan mencari saat yang tepat. Dan saat yang tepat adalah setan masuk dalam diri salah satu rasul itu dan kesetanan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sehingga kita bisa melihat kenapa Tuhan Yesus bisa dibinasakan, karena salah satunya adalah unsur aspek ini. Lalu yang kedua, kita melihat Petrus sangat percaya diri. Sangat percaya diri. Bahkan bisa dikatakan sangat-sangat atau melebihi kepercayaan. Dia tidak melihat kemampuan dirinya sendiri. Dia sangat percaya diri bahwa dia mampu untuk membela gurunya. Tapi kita bisa melihat pada saat Tuhan Yesus itu ditangkap dan dibawa ke rumah Kayafas dan Hanas, Petrus menyangkal 3 kali. Tetapi di sana untungnya tidak ada setan yang berperan. Dia hanya terlalu over dalam percaya diri. Padahal dia tidak melihat kemampuan dirinya sendiri. Padahal hanya orang yang bisa berelasi dengan Tuhan yang mampu untuk bisa setia. Sedangkan Petrus, dia sangat percaya diri, justru dia malah jatuh dalam penyangkalan diri untuk menyelamatkan dirinya. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih. Jadi kita bisa melihat di sana ada 2 murid yang seperti itu. Nah, kita bagaimana? Kita tentu saja ingin ditemukan sebagai murid yang setia di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin menjadi murid yang setia, maka satu-satunya jalan adalah berelasi dengan Tuhan terus-menerus, supaya kesetiaan kita ini bertumbuh, berkembang, dan kita senantiasa bisa bangga karena kita setia karena Tuhan sendiri. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka kalau misalnya kita melihat ada banyak orang itu bertindak seperti Petrus, tidak apa-apa, karena tidak ada setan yang berperan di sana. Kenapa? Karena Petrus akhirnya setelah dia merasakan dan mengalami Pentakosta, dia sungguh-sungguh membela Tuhan Yesus mati-matian. Bahkan dia siap diutus kemana-mana dan akhirnya mati di Roma. Sebagai orang yang sederhana, nelayan, dia justru memimpin gereja sampai ke Roma, ke pusat pemerintahan Romawi. Dan dia sanggup. Karena apa? Karena dia pada saat dia balik kepada Tuhan, dia betul mempersembahkan hidupnya melulu pada Tuhan, dan pendampingan Tuhan bisa dirasakannya. Sehingga berapa kali mukjizat dia menghidupkan orang yang mati juga. Artinya Tuhan ada dalam dirinya. Dan dia sanggup untuk mengakhiri kehidupan sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun dia takut nantinya untuk disalibkan seperti Tuhan.
Maka karena dia takut disalibkan seperti Tuhan, dia ingin supaya kepalanya di bawah. Dan pada saat dia disalibkan di kepala bawah, jumlahnya ternyata 3 kali lebih lama dibanding dengan penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan dari jam 12, meninggal jam 3. Sedangkan Simon Petrus hanya 9 jam. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, apakah itu karena dia pernah menyangkal 3 kali sehingga dia mendapatkan 3 kali tambahan waktu? Saya tidak tahu. Ya. Tapi kita tidak perlu menafsirkan itu, tapi yang jelas adalah bahwa dia dengan kesetiaan, dia akhirnya balik kepada Tuhan, dia mau untuk itu. Maka kita pun juga hendaknya mendoakan orang-orang yang saat ini mungkin menyangkal Tuhan, supaya dia ketemu dengan Roh Kudus, dan akhirnya dia tetap memberikan hidupnya kepada Tuhan. Kita juga memohon supaya kita jangan menyingkirkan orang-orang yang menyangkal Tuhan, tapi berilah mereka kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, orang yang menyangkal saja kita inginkan supaya dia kembali kepada Tuhan, apalagi orang yang menyembunyikan dirinya. Menyembunyikan dirinya kenapa? Ya karena pandemi COVID, sehingga orang menyembunyikan dirinya dan tidak mau untuk berkiprah. Nah, kita juga ikut mendoakan supaya dia kembali, supaya dia bersama dalam persekutuan, atau istilahnya sekarang itu sinodal, ya, berjalan bersama menuju kepada arah yang jelas, yakni Tuhan sendiri. Maka mari kita mencoba untuk membangun sikap yang benar di hadapan Allah. Selamat merenungkan.